Baik Mahfud, saya sekarang melangkah ke keputusan pemerintah atau rencana yang diambil oleh pemerintahan Presiden dari sisi hukum, ya, keputusan pemerintah di bidang hukum yang dicermati publik antara lain yaitu tentang keputusan pengembalian narapidana ke negara asalnya. Pengembalian narapidana, ya. Antara lain Australia dan Filipina. Nah, Menko Hukum Pak Yusril itu kemarin saat bertemu dengan pejabat Filipina untuk mengembalikan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso, itu beliau mengatakan bahwa transfer of sentence person yang dilakukan berdasarkan practical arrangement istilah dia, ini merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh Presiden untuk atasi kebentuan. Jadi istilahnya penemuan hukum. Nah, menurut Pak Mahfud, apa ini? Seperti apa pandangan Pak Mahfud tentang ini? Oke, saya akan bicara agak detail tentang ini karena ini masalah ya. Saya pertama ingin menghargai kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri dalam memperjelas posisi dan kegagahan Indonesia dalam hubungan antar negara gitu ya. Itu harus dihargai. Termasuk ini kan masalah transfer narapidana ya. Bagian dari peningkatan persahabatan kedua negara ya. Iya, bagian peningkatan persahabatan. Itu harus kita hargai. Meningkatkan self confidence kita sebagai bangsa bahwa presiden kita hebat, bisa bicara begitu. Tapi ada dua hal yang menurut saya harus dikritisi ya. Pertama, soal Laut Cina Selatan. Waktu di Beijing menyatakan akan melakukan kerjasama maritim dengan Cina dalam soal Laut Cina Selatan. Itu artinya kalau begitu dia mengakui klaim Cina atas Nine Dash Line, atas klaim sepihak Cina tentang warisan wilayah tradisional sejak nenek moyang. Padahal itu tidak disetujui oleh dunia internasional dan bertentangan dengan UN clause ya, the United Nations Convention on the Sea of the Law. Jadi hukum laut ya. Iya, UNCLOS. UNCLOS. Nah itu bertentangan kalau dia mengakui Cina atas Laut Cina Selatan itu. Karena kemudian berlawanan dengan negara-negara Asia yang lain yang menolak Cina. Padahal sebelumnya Indonesia menyatakan tidak ikut dalam claimant terhadap itu. Artinya ya Indonesia, Cina, yang lain. Nah tapi ketika ke Amerika, Presiden Prabowo menyatakan ikut UNCLOS. Ya kan? Kalau ikut UNCLOS berarti apa? Ikut UNCLOS berarti tidak sama dengan yang diperjanjikan di Beijing. Gitu kan? Distatementkan di Beijing. Ini harus dikelirkan. Ini masalah internasional. Ini masalah kedaulatan wilayah. Nah, yang kedua soal transfer pidana itu juga harus diberi masukan yang lebih kritis. Itu menyangkut soal kedaulatan hukum. Kalau tadi Laut Cina Selatan itu kedaulatan wilayah, ini kedaulatan hukum kita ini bisa bermasalah. Saya sama sekali tidak pernah menemukan literatur bahwa presiden dimanapun di dunia ini bisa melakukan penemuan hukum. Tidak ada. Penemuan hukum yang tidak ada. Yang kemarin Pak Yusril mengatakan bahwa ini penemuan hukum. Penemuan hukum itu hanya oleh hakim. Penemuan hukum itu atau sesuatu yang tadinya tidak ada hukumnya lalu dibuat. Dan itu hanya hakim yang boleh. Di seluruh dunia teori penemuan hukum. Ada teori penemuan hukum yang sifatnya teoritis, namanya doktrin. Ditemukan oleh para ahli yang kemudian nanti kalau diterima di dalam praktek pengadilan dan diputuskan oleh hakim, itulah penemuan hukum. Penemuan hukum mungkin juga bisa dilakukan oleh polisi atau jaksa atau pengacara, tetapi dia harus lewat pengadilan untuk menjadi hukum. Jadi istilah itu keliru Pak ya? Menurut saya, sejauh pengetahuan saya keliru dan tidak ada penemuan hukum bisa dilakukan oleh presiden. Presiden itu bisa membuat kebijakan hukum. Apa sih kebijakan hukum? Kebijakan itu adalah sesuatu yang belum ada aturannya atau belum jelas. Sehingga ini perlu kebijakan atau redundant. Perlu kebijakan sehingga tetap ada alasannya. Nah kalau ini transfer narapidana, pemulangan narapidana, penangkapan orang untuk dikembalikan ke negara lain itu tidak boleh dilakukan oleh presiden. Memang di dalam hukum internasional itu membolehkan adanya pemulangan atau pengiriman narapidana antar negara ya. Ada dua konvensi internasional itu. Pertama itu namanya United Nations Convention Against Corruption. Dia mengatakan di dalam konvensi itu bahwa ya orang boleh dong dipulangkan tetapi mekanismenya diatur di dalam undang-undang masing-masing. Di situ ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006
yang meratifikasi UNCSC ini, yang menyatakan boleh dong dipulangkan, tapi harus mekanisme sesuai dengan undang-undang. Nah, kita tetap harus melalui undang-undang. Melalui undang-undang. Kita sudah punya undang-undang nomor 7 tahun 2006. Nah, ini satu. Kemudian ada yang lagi konvensi untuk penukaran, untuk tukar menukar pelaku kejahatan pidana, tepatnya UNCETOC, yaitu United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Nah, jadi dia di situ disebutkan bahwa boleh saja terjadi tukar menukar itu ya. Dan ini sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009. Boleh. Tetapi kedua konvensi internasional ini menyatakan harus diatur dengan undang-undang yang mekanismenya ditentukan di situ. Kapan itu? Ya saat diratifikasi. Saat diratifikasi. Nah, sekarang ada ketentuan pasal 11 ya. Pemulangan orang ya. Pemulangan orang, penangkapan orang, tukar menukar tahanan dan sebagainya itu merupakan perjanjian internasional. Dan menurut pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar nih, konstitusi mengatakan bahwa dalam membuat perjanjian internasional, Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. Artinya harus ada undang-undang, harus ada ratifikasi. Nah, apa saja yang harus diratifikasi? Perjanjian internasional itu tidak semua harus disetujui DPR ya, misalnya kerjasama pendidikan, kerjasama kebudayaan, beasiswa. Tapi ada 5 hal yang harus. Ada ketentuannya memang. Ada ketentuannya, ada ketentuannya, yaitu masalah politik. Itu harus sesudah Presiden mengaturkan perjanjian, diratifikasi undang-undangnya oleh DPR seperti konvensi internasional itu. Yang kedua, masalah pertahanan. Tidak bisa langsung kerjasama tanpa persetujuan DPR. Yang ketiga, masalah keamanan. Ya. Kemudian juga di samping itu masalah pembentukan kaidah hukum yang baru. Nah, tukar menukar tahanan, pemulangan narapidana dan sebagainya itu termasuk dalam kaidah hukum baru karena kaidahnya sudah ada. Bahwa di dalam kaidah-kaidah hukum kita itu disebutkan bahwa pemindahan narapidana ke negara lain harus dengan perjanjian yang diatur dengan undang-undang. Apa saja itu? Nah, di situ ada beberapa hal yang memang harus diatur. Misalnya ya, ada masalah pemulangan pidana. Dari pemulangan seorang terpidana di satu negara ke negara lain. Penangkapan orang untuk ditahan dan dikembalikan ke negara lain itu tidak boleh. Jadi di situ ada beberapa di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan ya. Di situ ada tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Di situ disebutkan di dalam pasal 4 bahwa ini yang tidak boleh dilakukan. Satu, melakukan ekstradisi atau penyerahan orang. Tidak boleh. Nggak boleh, Pak. Kan di dalam perjanjian internasional itu ada istilah MLA, Mutual Legal Assistance. Nah, itu kerjasama ya, bantuan hukum. Nah, tetapi karena itu bisa dilakukan, kalau MLA itu bisa saja dilakukan dalam bentuk kerjasama biasa, tapi dalam hal ini tidak bisa. Apa itu? Penangkapan atau penahanan orang yang ditujukan untuk ekstradisi atau penyerahan orang. Nggak bisa, itu harus diatur dengan undang-undang. Ada perjanjian dulu, perjanjian yang disetujui di dalam undang-undang. Yang kedua, pengalihan napi dan pengalihan perkara. Di hukum di Indonesia kok dialihkan ke Filipina. Perkaranya di Indonesia kok diserahkan ke Brunei. Gitu. Itu nggak boleh. Itu harus ada di dalam undang-undang, perjanjian dulu antar pemerintah lalu dimasukkan di dalam undang-undang. Itu yang disebut ratifikasi. Kemudian ekstradisi tadi sudah saya sebutkan ya, sudah saya sebutkan tadi ada ekstradisi dan beberapa hal lain ya yang memang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR. Nah, sekarang kita kembali ke pokok masalah. Itu pemulangan orang ke Filipina itu
itu melanggar kedua undang-undang kalau tidak ada persetujuan DPR dan tidak ada perubahan undang-undang lebih dulu. Melanggar itu Pak ya? Melanggar. Terus gimana? Gimana caranya? Sudah ada konvensi internasional yang mengatakan boleh, tapi harus diatur dalam undang-undang, dan undang-undang sudah memberi batasan-batasan tertentu. Kalau alasan pemerintah seperti Pak Yusril mengatakan kemarin bahwa itu adalah diskresi presiden? Nggak bisa, diskresi nggak bisa melanggar hal-hal yang sudah jelas. Nggak masuk kategori itu ya? Nggak bisa. Gimana? Terus ini menyangkut kedaulatan kita lah. Suatu saat orang akan mudah sekali melakukan kejahatan di sini lalu minta dipulangkan. Iya kan? Hukuman mati di sini tiba-tiba pulang selesai di sana gitu kan ya? Kan dalam perjanjian harus jelas dulu. Kalau di sini hukuman mati, di sana hukumannya apa? Iya. Kalau di sini menggunakan kayak orang yang dihukum mati itu hanya undang-undang tertentu, di sana tidak ada hukuman mati. Misalnya. Itu kan harus jelas di perjanjian. Kalau di sana pakai pasal pembunuhan, sesudah dipindah di sana pembunuhan seperti apa hukumannya. Artinya di atas semua itu ini persoalan kedaulatan hukum kita Pak Mahfud ya? Ini persoalan wibawa hukum kita ya? Wibawa hukum kita. Oleh sebab itu menurut saya harus hati, dan menurut saya Pak Prabowo tuh bagus, niatnya bagus, kerjasama, tetapi aspek-aspek kaidah hukumnya itu menurut saya ya, saya tidak tahu. Tidak ada yang berani memberitahu bahwa ini keliru. Tugas birokrasi harus menyampaikan ke presiden ya. Tidak ada yang memberi bahan bahwa ini keliru. Lalu kalau sudah kayak ini gimana coba? Kita harus mencari jalan keluar lalu diiyakan begitu saja melanggar undang-undang. Iya kan? Itu sudah ada undang-undangnya. Ya. Itu. Nah oleh sebab itu ya kita menghimbau lah, ini hati-hati masalah kedaulatan wilayah, teritori dan kedaulatan hukum kita. Itu jangan sampai hanya karena sebuah niat baik yang tidak dipikirkan secara komprehensif dengan kaidah-kaidah hukum, malah nanti akan menyebabkan kaidah-kaidah hukum yang lain dengan mudah dilanggar gitu atas nama kebijakan, atas nama penemuan hukum. Nah itu nanti kacau kita itu. Nanti setiap orang akan melakukan penemuan hukum, nanti disampaikan ke presiden, Pak ini Pak umumkan sebagai penemuan hukum. Nggak bisa begitu dong.